oktal, desimal. Terus kenapa kemarin masih pada kacau nilainya? Itu pertanyaan saya. Susahnya di mana? Susahnya. Waktunya, Pak. Susah di waktunya, Pak. Waktunya cepet banget, Pak. Iya, waktunya terlalu cepat, Pak. ABC tuh, ABC. Enggak sih, bukan masalah waktunya juga sih. Kalian nggak membaca dengan jelas ya. Artinya kan ada beberapa yang saya udah tulis jawaban lebih dari satu. Artinya itu kalian contrengnya jangan cuma satu gitu. Jadi bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Banyak yang cuma contreng itu satu. Makanya jawabannya jadi salah. Gitu. Seharusnya kalau seperti itu, ya kalian contrengnya tetap dua. Gitu. Tapi jadi, apa namanya, masih ada yang salah gitu. Terus kemudian, kalau soal waktu sih, cukup sih 30 menit sih. Karena kan itu hanya mengkonversikan, ya kan. Apalagi kalau kalian bisa pakai kalkulator, itu lebih cepat, jauh banget lebih cepat pakai kalkulator. Masih simpel lah. Gitu. Terus apalagi yang susah? Gerbang juga simpel ya. Nggak ada susah kan kalau gerbang? Masih ada yang bingung nggak soal gerbang logikanya? Itu hanya apa istilahnya? Ingatan aja sebetulnya sih, artinya kalau gerbang ini hasilnya adalah ini, gerbang ini hasilnya adalah ini gitu. Dan gerbang yang bisa hasilnya sama pun ada. Nah, itu yang kayak harus kalian pelajari dan ingat gerbang mana saja yang hasilnya sama. Apalagi kalau yang saya bilang kemarin mungkin ada yang nggak paham ya. Kalau not kan nggak bisa tulis ya. Kalau misalnya kalau kita nulis A gitu kan bisa not kan statusnya seperti ini. Tapi kan kalau di dalam Google itu kan nggak bisa not bikin tanda ini kan nggak bisa. Biasanya memang orang dibikinnya adalah tanda A ini, A tanda kutip satu. Itu artinya A not atau B tanda kutip itu B not. Makanya harus perhatikan ini bukan sekedar salah ketik atau typo, itu memang merupakan suatu indikasi bahwa A, B itu adalah not. Terus kalau not dua-duanya ya biasanya dikurung dulu A, B, terus dikurung not. Maka keduanya itu sama dengan A, B, sama. Ya, jadi mungkin biar kalian ingat aja, takutnya kelewat bacanya, bahwa kalau tanda-tanda seperti ini tolong diperhatikan. Ini adalah merupakan tanda not-nya. Ada yang masih bingung gitu kemarin. Kok tiba-tiba ada tanda yang beda? Kalau sudah saya jelaskan di awal, mungkin di WA juga sudah saya jelaskan, di atas itu juga sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas saya menjelaskannya ya. Oke, selanjutnya kemarin itu kan ada penyederhanaan ya. Jadi aljabar boolean tadi itu kan ada yang bingung, pusing, kok panjang sekali gitu. Artinya ada yang plus, ada yang minus, dan segala macamnya. Bisa nggak sih dibuat simpel? Gitu. Sebetulnya kalau kita sudah memahami aljabar boolean itu, untuk menyederhanakannya itu banyak caranya. Salah satu cara yang paling banyak dipergunakan itu adalah menggunakan metode Karnaugh. Metode Karnaugh itu, nah, ini saya minjem slide-nya punya Unicom, kalau saya nggak salah ingat. Cukup bagus sih, ada beberapa yang saya perbaiki, saya rubah. Jadi gini, Karnaugh map itu dia menyederhanakan fungsi boolean. Boolean aljabarnya itu kan ribet ya, A plus B atau segala macam, nanti ada not-nya di mana. Nah, si Karnaugh ini dia adalah mengurangi langkah-langkahnya sebetulnya sih. Tetapi dengan catatan kita harus memahami prinsip kerjanya dia dulu, si Karnaugh ini. Ya kan? Jadi si Karnaugh ini dia punya logika yang agak unik. Gitu. Tetapi kalau kalian sudah memahami cara dia menjabarkannya, maka seharusnya kalian bisa memecahkan dan menyelesaikan persoalan tadi lebih cepat, jauh lebih cepat. Gitu. Tadi kan kalau ada fungsi boolean ada beberapa cara, ada yang tadi saya bilang ada hukum boolean yang kemarin kita pelajarin, ini udah kita pelajari, dan sekarang kita pelajari yang ini nih, ini nanti selanjutnya kalau waktunya memungkinkan.
Ini udah kita pelajari ya, kalau misalkan kalau ada fungsi X plus X aksen Y, berarti kan tinggal kita jabarkan X plus X aksen dikalikan dengan X plus Y. X apa namanya? X plus X aksen atau X not. X plus X not itu 1. 1 dikalikan X plus Y menjadi X plus Y. Maka sebetulnya X plus X not Y-nya itu menjadi X plus Y. Itu udah kita pelajari kemarin. Angkanya mau dirubah nggak masalah. Mau pakai A, mau pakai B, mau pakai apalah, terserah. Yang penting kan memahamin bahwa kayak sederhananya ya, kayak misalkan A plus A not-nya, ya berarti 1 dan segala macam. Ini sudah menjadi suatu apa namanya? Kamu udah memahami lah, mengingat-ingat ini suatu langkahnya gitu. Cara menyelesaikan, menyederhanakan itu seperti ini. Ya, kayak ini kita jabarkan lagi. Ada X not, Y not, Z, X not, Z, Y, Z, terus X, Y not. Itu pecah aja. X not, Y, terus kalikan Y not sama Y. Ini jadi 1. Berarti tinggal X not Z plus X, Z. Ya. Ini simple yang tadi kita ini harusnya di konsep, sorry, orang salah ketik. Artinya menyederhanakan itu kan kita memahami apa yang bisa kita hilangkan, kita rubah jadi 1, kita rubah jadi angka itu sendiri atau apalah itu. Yang penting langkah-langkahnya kan memahami aljabar tersebut. Ini udah dari mungkin kalian SMA ya, memahami aljabar seperti ini, prinsip komutatif, distributif, dan segala macamnya. Nah, karena ini dia pakai namanya tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari variabel masukan. Jadi kalau cuman A plus B atau Y plus X plus Y, ya berarti cuma ada dua kotak. Dua kotak. Kalau dulu kita tahu tabel kebenaran itu, misalkan ya, ada A, B, sama Y misalnya. Ada 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, kan gitu. Nah, si Karnaugh ini disederhanakan cuma jadi ini. Dua tabel aja cukup kata dia. Nah, ubahnya berapa? Ubahnya itu nanti akan dicari apakah di A plus B, A plus B jadi 2 misalkan. Lalu ada lagi misalkan A plus B plus C. Dia menjadi 3. Ini ada A plus B plus C. Ada 6 gitu. Nah, itu 8. Karena dia ada susutnya. Karena ya nanti. Jadi prinsipnya D itu kan tadi kan ada 00, 01, 10, 11. Berarti kalau ada A, B, C ini, dia adanya dari 00, 0, 001, 010, 0, 11, 11, 1001, 00, 101, 110, 111. Berarti yang tadinya ini 4, ada 2 baris, ini 4 baris jadi 4, maka ini akan jadi ini. Gimana cara masukinnya? Caranya adalah kita lihat dulu, ada namanya sih, ini tuh yang dia akan berikan suatu apa istilahnya dia, istilahnya dia itu ya, map modelnya itulah. Peubahnya ini tuh M0, M1 sampai ke M3. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemarin kan kita ambil ada 4 ya. Dari 0, 0, 01, 10, 11. Ini kan kita XY aja deh, gampang. XY. Nah, posisi pertama, X-nya ada 0 dan 1. Posisi kedua, Y-nya ada 0, ada 1. Jadi,
X-nya 0, Y-nya 0, posisinya di sini. X-nya 0, Y-nya 1, posisinya di sini. Berarti di posisi pertama, posisi kedua ya. Lalu X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini posisi ketiga. X-nya 1, Y-nya 1. Ini di sini posisi keempat. Nah, di sini masih bisa ngikutin ya. Jadi si Karnoff ini dia akan memecahkannya dengan apa namanya variabel tadi. Nah, kalau 3 berubah, berarti kan tadi kan ada berapa tadi? Dari mulai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya ya. Karena dia posisinya ada 2, ada 3, X, Y, dan Z, maka X-nya itu sendirian dulu, 0 dan 1, posisinya sama kayak tadi. Y dan Z yang akan digabungkan. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Jadi kalau pas posisinya 1 tadi, X, Y, Z-nya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Posisinya di sini. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, di sini. Dan seterusnya. Ya, sini. Lalu 0, ini kebalik. Ini agak apa ya, agak tricky. Ini ada sesuatu yang agak berbeda di sini. Hapus dulu biar teman bingung. Nah, saya ganti warna dulu. Nah, ya. Urutannya kan tadi kan M0, M1, M2, M3 ya. Tetapi kalau 3 berubah, dia jadi berubah nih. 1, 2, 3. 3-nya tuh di sini. Lalu keempat, baik lagi ke sini. Ya. 0, M1, M3, M2. Lalu habis 3, ini kelima di sini. 5, 6, 7, 8. Tricky ya. Ya, dia berubah. Posisinya bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan yang angkanya tadi. Biar kita nggak bingung. Kita kosongin dulu. Nah, urutannya sama dengan yang tadi. Tadi 0, 0. Dia ke sini posisinya. 0, 0, 1. Berarti di sini. Nah, pas posisinya 0, 1, 0. Dia di sini posisinya. Baru 0, 1, 1 adanya di sini. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Kenapa dirubah? Karena nanti dia ada hubungannya kalau kita pakai lebih dari 3 berubah. Bisa 4 berubah, 5 berubah, dan seterusnya. Nanti urutannya akan mengikuti. Ya, karena angka-angka ini itu akan menentukan apa sih maknanya gitu loh. Apa sih makna ini angka-angka ini? Kayak misalkan sekarang ada 4 berubah. Ini juga sama, ya. Ini 1, ini keduanya, ini kebalik. 1, 0 dulu, baru ke 1, 1. Juga sama kan? 1, 2, 3, baik lagi ke 4. Jadi kalau diurutkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lalu ke bawah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Jadi tolong dilihat urutan-urutannya ini. Jadi si midterm ini M-nya ini posisinya tuh ya jangan sampai kalian salah, karena kalau nanti kalian salah membuat urutan ininya, maka percuma, nggak bakalan selesai persamaan Karnoff-nya nanti. Jadi kita harus coba langkah-langkahnya nanti kita konversikan persamaan tadi ke dalam bentuk persamaan SOP, sum of product.
gunakan tabel kebenaran kalau kalian bingung. Lalu gambarkan kernel map dengan jumlah sel itu 2 pangkat variable inputnya. Kalau variabelnya 2, ya 2 pangkat 2, 4. Kalau variabelnya 3, 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Lalu isi sel sesuai dengan minterm pada tabel kebenaran. Minterm namanya, jangan balik minterm. Nah, cover tadi yang bernilai 1 yang berdekatan dengan aturan hanya minterm berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh di cover. Yang boleh di cover adalah 2, 4, 8, 16, 32. Lalu buat persamaan baru sesuai dengan hasil pengcoveran minterm. Sampai sini pasti tambah bingung. Saya udah tahu. Jadi kita lihat contohnya aja. Ada contoh F A plus B plus A not B plus A B not. Oke. Jadi kita gambarkan. Ini tadi ini si siapa namanya? Si Carnot yang tadi. Ini minterm pertama, kedua, ketiga, keempat. Kok 00 A not B? Kan A itu sama dengan 1. B sama dengan 1. Jadi kalau not A atau A not A ya 0. B not atau not B ya 0 juga. Jadi kalau posisinya AB, maka dia menjadi 1, 1 posisinya. Posisi 1, 1 di mana? A-nya 1, B-nya 1. Maka ini posisi A, B. Posisi kedua, not A dot B. Not A. Not A itu di sini. Dot B. B-nya biasa 1. Berarti di sini. 0, 1. Berarti ini not A dot B. Yang ketiga, A dot not B. A-nya 1. Berarti posisinya di sini. Not B posisinya di sini. Maka yang ini dia akan menjadi A not B. Paham dari sini? Masih bingung? Lanjut ya. Oke. Setelah kita dapat, berarti kita lihat. Tadi kan angka ini nih. Kita lihatnya ke kanan dulu ya. Kanan dulu. Angka-angka ini kita gabungkan. Ada angka 1. Ada angka 1 lagi di sini. Yang berdekatan kita gabungkan. Maka ada 2 angka berdekatan yang bergabung. Ya, 2 angka berdekatan yang kita gabungkan. Nah, ini angka pertama ini ya, yang vertikal yang berdiri itu akan sama atau kita namakan dengan ini. 1 itu apa namanya? 1 itu adalah A. 1 yang di atas itu punya A. Jangan salah ya, 1 di atas itu punya A. Lalu, yang kedua, yang di bawah ini, yang horizontal ini, itu dekatnya ke sini, dia mendekatinnya. Angka 1 yang ini. Angka 1 ini adalah si B. Maka dia menjadi B. Maka persamaan tadi, AB plus A not A dot B, AB dot A not B. Itu kita sederhanakan jadi AB. Apa AB-nya? Ya, A sama B plus. Karena dia berseberangan posisinya. Jadi plus. Kalau nanti di sini ada BC, berarti B dot C dan seterusnya. Nah, kita coba buktikan dengan cara aljabar. Tadi kan? Ini persamaan tadi.
Lalu kita pecah. A. Hanya keluar tinggal B plus not B. Nanti keluar lagi A. Not A dot B. Ini kali 1 plus not A dot B. Lalu ada lagi A plus A not B. Ya, ini kan 1 juga. Berarti jadi A plus B. Terbukti kan? Langkah ini kita bikin cuma pakai 4 kotak, selesai. Sini ada A, sini ada B-nya. Oke, di sini ada yang bingung? Oke, lanjut contoh kedua. Contoh kedua ada A dot not B plus not A dot not B. Ya udah, kita masukin aja tadi nilai-nilai yang tadi kan. Ini kan nilainya ini tadi semua nih. Jadi kita masukin A dot B dot not B di sini nih posisinya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ini akan jadi masuk ke sini. Coba sekarang saya mau nanya. Siapa yang mau jawab? Berapa jadinya? Ada yang bersedia nggak, Pak? Bisa tunjuk nih. Coba aja, nggak apa-apa. Jawabannya B doang bukan, Pak? Jawabannya B. Siapa yang jawab B tadi? Saya Denis. Denis. Jawabannya B katanya ya. Kata Denis jawabannya B. Ada lagi jawaban lain nggak? Katanya akan menjadi B. Ada lagi jawaban lain? B not doang, Pak. A plus B. B not saya, Pak. Saya mau nambahin yang Pak. B not, Siapa Pak. lagi? Denis, Pak. Denis nambahin, Pak. A-nya A itu, A-dot. A-dot. Ya, ada A-dotnya. Terus? Ditambah B. Tambah B. Terus? Udah, Pak. Udah. Ada lagi? Cukup. Dia ada jawaban ya? Hah? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kan saya bilang tadi, ini kita kelompokkan nih. Kelompokkan ini kan. Ini satu kelompok nih. Satu kelompok ini kan dia arahnya ke mana? Punyaan siapa? Punyaan sih. Ini ya. Nolnya siapa nih? Nolnya punyaan B. Jadi B-nya not. Not B. Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah cukup. Itu aja. Jadi ini punyaannya sih. Ini F-nya. F sama dengan not B. Ya, nah, kita buktikan. Boleh. Nih. Ya. Ini pecah. Keluar A plus not A. Ayat 1 tinggal B. Udah. Ternyata terbukti kan? Lebih gampang mana menurut kalian? Apakah pakai cara aljabar atau pakai cara Karnaugh? Yang tabel sih, Pak. Kalau misalkan panjang, Pak. Kalau misalkan panjang ya, Iya. asal tadi kalian bisa membacanya. Membacanya itu yang agak rumit untuk memecahkannya. Ini contoh untuk yang 2 ya. Untuk yang 3 nih kita lihat dulu. 3 itu, kenapa dia posisinya terbalik? Karena kebiasaannya kita bikinnya kan A, B, C ya. 0, 0, 1, dan seterusnya. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tetapi untuk Karnaugh Map, urutannya adalah C, B, A dulu. Jadi walaupun dia sama, tapi
urutannya itu jadi C, B, dan A. Jadi tinggal ketika ini 000 M0, ya, itu posisinya tadi ya. 0, 001, jadi C, B, A. 001. Satunya di mana? Ini M1, dan seterusnya. Jadi M2, 010, dan seterusnya. 45, 67. Nah, ini posisinya juga sama sebetulnya kayak tadi. Kayak misalkan ini 0 kan, ini 1. Ini 0, 0. 0 kan menjadi B0, C0. Terus 0, 1, 1, 1, 1, 0. Sehingga kalau kita punya persamaan, contohnya seperti ini, F, A, B, C itu, ini persamaan kita, tinggal kita masukin. Not A, not B, sama C. Not A, not B, C. Nanti posisinya di sini. Yang kedua, not A, B, C. Not A-nya tetap di sini, B, C di sini. Nah, untuk yang 3, ini agak tricky lagi, agak gimana ya? Agak membingungkan kadang-kadang gitu. Jadi, tadi kan saya bilang, ini kepunyaan siapa? Ini kepunyaan siapa? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Karena kan munculnya di sini ya. Ternyata kalau ada angka ini 11, itu kepunyaan di horizontalnya dulu kita baca. Horizontal dulu kita baca. Horizontal itu kebalikan. Tadi kan A-nya di atas, B-nya di bawah. Kalau ini kan kebalikannya. A-nya yang di bawah, B dan C-nya adalah yang di atas. Maka yang kita baca pertama si A-nya dulu. A-nya siapa? Not A. Ya udah, ini berarti punyaan si not A. Ada lagi nggak? Nah, karena dia merupakan bagian dari B dan C juga, maka kita lihat lagi di atasnya. Yang samanya siapa? Punyaan B atau punyaan C? Gitu. Contoh gini. Kalau posisinya itu di sini, ya, lihat angka-angkanya. Kalau posisinya hasilnya nanti kalian dapat di sini, maka ini akan menjadi punyaan A ini, A biasa ya. Terus kita lihat di atas, yang sama siapa? B-nya apa C-nya? Ya. Kalau ini B-nya adalah B not, yang di atas yang sama. Maka dia menjadi kepunyaan B not. Posisi di sini, yang sama siapa? C-nya. Maka dia menjadi punyaan C. Kalau dia adanya di posisinya di sini, misalnya, maka yang sama yang mana? Yang sama adalah B-nya. Maka dia menjadi B. Bingung? Nggak ya? Nggak bingung ya? Nanti kalian coba jabarkan, bener nggak nih? Apa namanya? Not B, not B, plus not A, not B. Bener nggak tuh kayak gitu? Jadi jawaban ini akan menjadi not A, not C. Ini kepunyaan si A, not A, ininya satunya kepunyaan si C-nya. Makanya dipisahkan tadi dari 00, 01, 11, 10. Ini untuk mencari kesamaannya. Kalau kesamaannya di posisi sini, maka dia kepunyaan B, karena yang sama adalah 0 dan 0. Kalau bergeser ke tengah, kepunyaan C, karena 1 dan 1. Kalau digesernya ke sini, maka dia kepunyaan lagi B lagi. Tapi bukan not, B biasa. Satu-satunya di atas. Kalau dia di sini,
dia jadi tetap punyaan B. Pak, kalau punyaan not C di mana? Ya, not C ada di sini dan di sini. Itu kepunyaan not C. Paham ya? Bingung? Ribet ya. Saya jadi belajar berapa tahun ini? Saya belajar cuma sehari. Ntar. Yang penting nanti coba-coba di rumah aja. Lihat lagi. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi contoh. Ada nih. Not A, not B, C. Sama A, B, not C. A, not di sini. B, not C. B, not C. Ini ya. Berarti posisinya ini. A, biasa. Oke, berarti posisi di sini. B, not C. B, not C lagi. Posisi di sini. Berdiri dia posisinya. Tapi dia nggak punya horizontal yang sama. Paham ya bedanya tadi ya? Horizontal ini sekarang dia nggak punya horizontal. Karena dia nggak punya horizontal, maka si ini bukanlah kepunyaan ini. Walaupun kalau tadi kita anggapnya punyaan yang atas ya, kalau ada yang sama ya. Tetapi ini itu nanti bukan kepunyaan si A. Punyaan A itu nanti urutannya adalah begini nanti. Itu punyaan A baru. Kita bisa membaca ke kanan begini. Tapi kalau dia cuma satu dan berdiri, maka itu bukan kepunyaan si A. Baik itu A biasa atau not A. Kan? Nah, oleh karena itu, ini kita lihat, ini punyaan siapa kedua angka satu ini. Kita lihat ke atas. Kalau tadi ada satu di sebelahnya, ada angka satu, ada angka satu, maka ini kita lihat punyaan si B kan. Loh, kalau ini satu, ada dua, punyaan siapa? Nempel dua-duanya di situ. Ya udah, punyaan mereka berdua aja. Jadi satu di sini otomatis punyaan not B dan C. Sehingga ini jawabannya. Oke, masih ada pertanyaan? Karena saya masih bingung, Pak. Iya, saya udah bilang tadi bingung bakalan. Oke, saya punya aja deh. Kita pasangin dulu. Nah, ini aja ya, di sini aja ya, biar gampang. Bisa dihapus dulu nggak sini? Biar gampang. Kita kosongkan. Oh iya, kita coba delete. Nah, kayaknya kita delete aja. Kita coba pakai dua variabel dulu deh, biar nggak terlalu bingung. Misalkan saya punya kayak gini. F sama dengan A not B plus C. Sorry, nggak ada C-nya nih. A, B. Coba, angkanya di mana angka satunya? Ada yang mau nyoba? A not B plus AB. Di mana posisinya? Kiri bawah, Kiri bawah. Nih. Terus kanan bawah bukan, Pak? makanan bawah. Maka hasilnya B. Hasilnya B. Hasilnya B, Pak. B. Nah, misalnya udah pada bisa nih kayaknya nih. Ulang lagi, hapus lagi. Sekarang kalau misalnya A, B, not, plus A, mirip-mirip tadi nih. Gimana posisinya? Siapa yang mau nyoba? Ayo, coba, Rin, ayo. Biar nggak bengong aja. Itu B kanan atas bukan, Pak?
B yang ini. Kok hilang? Iya, Yang mana kanan atas? yang A dot B Ini aksen, ya. di sini. Oke, terus Ya. Di itunya di mana ya, Pak? di sini. Sama kayak Di tadi. bawah Kan? ya, Pak. Oh, Iya. Kalau gini bisa disederhanakan nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Udah. Karena yang kita cari adalah yang kesamaan ininya. Apakah dia sama ke sini, apakah sama ke sini, apakah sama ke sini, dan segala macamnya. Kalau emang nggak bisa disederhanakan, ya udah. Berarti jawabannya ini nggak bisa disederhanakan lagi. Gitu. Coba lagi ya, sekali lagi. Apa mau nyoba nih? Sorry. Nah, gitu. AB plus AB aksen. AB plus not A not B. Anda mau nyoba nih? Sama nih, kayak tadi yang sama. AB di mana, AB? Pojok bawah, Pak. Dan bawah, Pak. Ya. Terus AB aksen. Kanan atas, Pak. Kanan atas Nah, atas, Pak. Jadi punya siapa jadi nih? punya A. Kan? Nah. Sekarang coba kita tambahin yang ini. Tambah lagi A, B. Nah. Berarti posisinya di mana tadi? Di sini kan? Berarti ini juga gini kan? Nah. Ini jadi A, ini jadi B. Jadi memang kalau semakin panjang, ya semakin enak man kita tinggal gini aja jadi selesai. Oke, mungkin kalau dari saya hari ini itu dulu. Jadi tolong nanti dipelajari lagi mengenai Karnoff Map ini. Ini baru 2 ya, kalau yang ketiga nanti belum sampai ini kita nih, masih ribet kalian. Yang kedua dulu aja, dicoba-coba, dimasukin angkanya, dicoba lagi. Terus bener nggak sih kalau kita bandingkan dengan aljabar? Kalau misalkan ada yang salah atau yang error, coba cek lagi yang salahnya di mana. Apakah pas penjabaran aljabarnya ataukah ketika memasukkan angka-angka tadi ke Karnoff Map-nya. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu nggak, Mika? Sini. Mau nanya Pak, untuk materinya nanti dikirim di MS Teams atau di WA Pak? Di WA boleh, Teams boleh. Nanti saya coba kirimkan aja. Ya. Nanti saya kirim ke tim juga boleh. Di WA boleh. Nanti saya kirim. Oke, cukup? Baik. Baik. Terima kasih ya semuanya ya. Sudah join dadakan. Kalau itu ingetin lagi, kadang-kadang emang saya lupa. Jangan mepet kayak tadi. Apa namanya, sejam sebelumnya gitu, misalkan linknya belum masuk, Pak, linknya belum ada gitu ya. Kadang-kadang saya udah buat linknya, saya belum kirim, saya pikir udah saya kirim gitu. Ya udah, nanti diingetin aja ya. Oke semuanya, terima kasih, selamat sore, saya tutup ya. Sore juga Pak. Oke, Pak.